musaqqal kalimi. Kemudian mad lazim mukhaffaf kalimi itu ringan, khafif, khafifah itu ringan ya. Mad panjang lazim wajib khafif, mukhaffaf ringan, kalimi kalimat. Nah, ini cuma satu ya. Al-ana. Al-ana. Enggak berat, ringan. Al-ana. Al-ana sekarang. Al-ana. Enggak perlu dibaca musaqqal. Al-ana. Enggak seperti itu. Biasa aja. Al-ana. Al-ana. Kemudian ada mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, tadi kalimat semuanya, sekarang harfi duanya. Mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, mukhaffaf harfi itu huruf-huruf potong biasanya ya. Huruf-huruf potong seperti nun, yasin, ain, sin, qaf, qaf. Nah, itu mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian ada mad lazim itu mad lazim musaqqal harfi ya, musaqqal harfi. Kemudian ada mad lazim mukhaffaf harfi. Ya. Itu cara membacanya 6 harkat ya. Baik, itu sekedar lintasan ahkamul mad wal qasar ya. Hukum mad dan qasar, ada beberapa yang sudah kita jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti silahkan ditanyakan ya. Sepertinya sudah selesai itu pembahasan mad ya. Semua yang dibaca mad itu semuanya sudah dijelaskan. Ya, kita ulangi lagi mad asli, kemudian mad far'i. Mad asli itu hurufnya ada 3. Waw, sukun sebelumnya berbaris di depan, ya sukun sebelumnya berbaris di bawah, alif yang tidak berbaris sebelumnya berbaris di atas. Panjangnya cuma 1 alif atau 2 harkat. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kemudian mad far'i ini banyak cabangnya. Ya, banyak cabangnya. Mad far'i ini ada namanya mad arid li sukun, ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad farqi, mad silah tawilah. Kemudian mad silah qasirah belum ya? Mad silah qasirah itu bedanya adalah setelah hal dhamir tidak ada hamzah. Kalau mad silah tawilah setelahnya ada hamzah. Contohnya dalam Al-Quran apa ya? Bihi, dilihat Al-Quran dulu ya. Jika kedepannya ada hamzah, maka itu namanya mad silah tawilah. Jika kedepannya tidak ada hamzah, maka namanya mad silah qasirah. Ya, mad panjang, silah bersambung, qasirah pendek, tidak terlalu panjang. Panjangnya cuma 1 alif. Ya, panjang cuma 1 alif. Nah, ini dia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ya. Yudillu bihi katsira. Bihi kedepannya huruf kaf, maka dia namanya mad silah qasirah. Katsira wa yahdi bihi, katsira bihi itu mad silah qasirah. Nah, ayat 27-nya, ayat 27-nya ada mad silah tawilah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyu mad silah tawilah. Ya, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Dalam ayat 27 ini sudah ada mad silah tawilah, ada mad silah qasirah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqa. Itu mad silah qasirah, kemudian amarallahu bihi ayyu mad silah tawilah. Baik, itu pembahasan kita pada malam hari ini secara singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami.
dan bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti, kita berikan untuk tanya jawab, dan setelah itu kita minta untuk kesediaan salah satu atau salah dua di antara kita untuk membaca, mempraktekkan bacaan Al-Qur'annya. Yang perlu kita pahami adalah mad asli satu alif ya. Masing-masing tadi ya harus tahu itu. Panjangnya itu harus tahu ya. Mad asli satu alif. Kemudian mad wajib minimal 4 harokat atau 2 alif. Mad jaiz boleh 2, boleh 3, boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Ya. Ya, untuk kita pahami saja ya. Kemudian mad silah tawilah boleh sama seperti mad jaiz tadi, boleh 1, 2, 3 alif ya. Yang satu alifnya itu 2 harakat ya. Kemudian mad arili sukun sama, panjangnya 1 sampai 6 harakat. Kemudian bukan 1 harakat ya, 2 maksudnya. 2 sampai 6 harakat. Kalau kita membaca dengan harakat maka 2. Kalau 1 alif 2 alif itu adalah 1 alifnya 2 harakat. Kemudian ada mad len sama seperti mad apa? Mad arili sukun 2 sampai 6 harakat. Mad iwad 1 alif atau 2 harakat. Kemudian mad farqi 6 harakat, tidak boleh kurang. Mad lazim ya, mad lazim semuanya itu mad lazim yang musaqqal kalimi dan musaqqal kalimi 6, kemudian mad lazim mukhaffaf kalimi 6, mad lazim musaqqal harfi 6 harkat, kemudian mad lazim mukhaffaf harfi 1 alif atau 2 harkat. Contohnya Yasin, ya-nya itu mad lazim mukhaffaf harfi. Sinnya mad lazim mukhaffaf musaqqal harfi ya. Untuk memudahkannya ya, ayat-ayat potong itu untuk memudahkannya, mana yang dibaca 3 alif, mana yang dibaca 1 alif, ya ada rumusnya. Rumusnya gini aja. Jika ujungnya itu vokal ya, vokal a i u itu vokal ya namanya ya. Ujungnya itu vokal a ya, huruf hidup ya. Itu dibaca 1 alif atau 2 harakat. Kalau ujungnya konsonan ya, itu dibaca 3 alif atau 6 harakat. Ya ujungnya a ya. Ya ujungnya a, maka 1 alif. Yasin. N kan ujungnya ya. Maka dibaca 3 alif atau 6 harakat. Toha 1 alif, sama-sama 1 alif keduanya. Toha, to ujungnya o, ha ujungnya a ya. Maka dibaca 1 alif. Cobalah kalau tidak percaya ya. Itu rumus tersendiri ya, tidak ada di ilmu tajwid, untuk memudahkan saja, Baik, demikian kita kembalikan kepada moderator barangkali. Sekarang sudah jam 9. Sampai jam berapa ya? Silakan. Baik, syukran wa jazakallah kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya tentang mad dan qasar. Untuk semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita lakukan, kita praktekkan dalam kita membaca Al-Quran sehari-hari. Jadi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teknis bertanyanya bisa melalui via room chat atau bisa juga bertanya secara langsung dengan cara menggunakan fitur raise hand yang ada pada Zoom meeting ini dulu. Jika diizinkan baru disilakan untuk bertanya. Jadi ikhwafillah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung melalui room chat diketik lalu dikirimkan, dan juga nanti jika ada yang ingin bertanya langsung silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baiklah, sepertinya sudah ada satu yang ingin bertanya, Ustadz. Yaitu yang pertama ada Rinaldi Setiawan, Ketua Umum Foristek. Jadi disilakan pada Rinaldi.
untuk Afwan, bertanya. Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Tentang mad iwad, Ustaz. Ya. Yang mad iwad itu, yang fathatahin itu, Ustaz, di mana berakhir di huruf hamzah, Ustaz. Jadi, bagaimana itu triknya tuh, Ustaz? Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 22 tuh, Ustaz. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Apakah seluruh ain hamzah yang fathatan itu kita baca ibaratnya satu harakat, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Baik. Langsung dijawab. Ya Ustaz, langsung dijawab saja Ustaz. Langsung jawab ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, mad iwad yang pertama harus kita pahami definisinya itu adalah mad panjang ya secara apanya? Pengertian harfiahnya, iwad berganti. Secara ilmu tajwidnya itu adalah fathatain, setiap fathatain baris dua di atas yang kita berhenti di situ ya, maka berubah membacanya menjadi mad iwad berganti dan dipanjangkan satu alif. Di atas hamzah kah, di atas mim kah, yang jelas dia baris dua di atas, kecuali di atas ta marbutoh. Ta marbutoh tahu ya? Ta marbutoh itu adalah huruf ta yang melingkar, yang bulat, ada titiknya di atas, itu ta marbutoh namanya. Ya, kalau ada ta marbutoh, maka tidak berlaku. Yang baris atas ini tidak berlaku. Ya, seperti tadi hijarotan, nggak boleh dibaca hijarota, nggak boleh seperti itu. Ini kecuali. Selain dari ta marbutoh, maka semuanya berlaku. Walaupun tidak ada alif. Ya. Kalau aliman, hakiman, hakima, kan? Hakiman jadi hakima, mudah karena ada alif. Sekarang ada hamzah. Ya. Binaan, binaa, ya. Maka a-nya itu dibaca satu alif atau dua harkat. Ya, dua harkat dimanapun berada. Ya, walaupun dia tidak ada alifnya, maka dibaca satu alif atau dua harkat. Ya, begitu. Nggak boleh dimatikan. Bina nggak boleh. Ya, Ustaz. Syukran atas jawabannya, Ustaz. Baiklah, terima kasih kepada Dario yang telah bertanya dan terima kasih juga Ustadz atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya yaitu Muhammad Al-Hadid Putra kepada Akhina Muhammad Al-Hadid. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izinkan anak bertanya. Apa beda mad badal dengan mad tabi'i, Ustaz? Apakah itu termasuk sama atau mad badal ini termasuk bagian dari mad far'i? Syukron, Ustaz. Baik. Mad badal dengan mad tabi'i ya, ada perbedaannya ya. Jadi mad badal itu adalah dari mad far'i cabangnya. Karena berbeda ya. Kalau mad asli memang asli dia. Kalau mad badal ini ada perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan, makanya dia disebut mad badal. Mad panjang, badal berganti. Ya. Ini khusus mad badal ini khusus di huruf hamzah. Huruf hamzah yang dipanjangkan. Ya. Huruf hamzah yang kedepannya ada mad asli. Amanu. Ya, amanu itu asalnya aamanu. Iman, ya, iman itu asalnya itu hamzahnya dua, iman gitu ya. Hamzahnya itu dua, maka badal berganti dia. Hamzah pertama dibuang, kemudian dipanjangkan. Kalau dia baris bawah jadi i panjang. Kalau baris atas dia panjang jadi a gitu. Itu jadi berubah. Maka perubahan seperti itulah yang membuat dia menjadi terpisah tersendiri, memiliki jalannya tersendiri, menjadilah dia namanya mad badal ya. Para ulama membaginya menjadi mad badal, bukan lagi mad asli ya, bukan lagi mad asli. Cara membacanya panjangnya sama dengan mad asli. Panjangnya sama. Panjangnya sama.
Seperti itu. Baik, syukron Ustaz atas ilmunya. Oke, baiklah. Syukran kepada Al-Hadid atas pertanyaannya dan syukran sekali lagi Ustadz atas jawabannya yang telah diberikan. Mungkin ikhwah fillah yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya perihal tentang umat ini? Jika masih ada, mungkin kalau yang malu untuk mengeluarkan suaranya bisa melalui kolom chat. Jika ingin langsung bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Ustaz, satu lagi Ustaz. Boleh, 2 lagi juga boleh. Ustaz. Terkait mad jaiz munfasil itu Ustaz. Mana yang lebih utama jikalau kita panjangkan atau dia kan boleh sifatnya Ustaz? Ya. Mana yang lebih baik kita panjangkan atau kita jadikan satu alif aja bacanya Ustaz? Berbeda-beda ya. Tapi kita sudah kita pelajari dan sudah kita tanya yang lebih ahlinya, bahwasanya untuk membedakan dia dengan yang lainnya itu, maka yang lebih baik ya, yang lebih bagus itu adalah dipanjangkan. Minimal dia 4 harkat. Walaupun boleh dia dibaca 2 harkat ya. Seperti Imam Sudes itu 1 alif itu dia baca. Imam Qurain 1 alif juga ya. Kalau Imam Al-Ghumidi itu 4 harkat. Kemudian Imam siapa lagi? Masyari Rashid 4 harkat juga. Jadi yang terbaik ya, yang kita pelajari bagusnya untuk membedakan dengan yang lain, dibaca bagusnya tidak 2 alif. Tidak 2 alif, tidak 2 harkat ya. Tapi dibaca 4 harkat minimal. Seperti itu. Untuk membedakan. Walaupun boleh ya. Walaupun boleh dibaca 2 harkat. Yang penting kita konsisten aja. Ketika kita membaca ketemu dengan mad jaiz 2 harkat, maka sampai selesai kita baca 2 harkat terus. Yang nggak boleh itu berubah-ubah. Ketika ketemu pertama 2 harkat, ketemu yang kedua menjadi 4 harkat, ketemu yang ketiga menjadi 6 harkat, berubah-ubah terus. Itu yang nggak boleh. Namanya tidak tawazun, tidak seimbang. Ya. Ustaz, syukran Ustaz. Oke, baiklah itu tadi pertanyaan yang ketiga dari Uda Rio lagi pertanyaannya. Mungkin dari ikhwah fillah yang lain masih ada yang ingin bertanya? Tafadhol jika ada yang ingin bertanya. Satu lagi Ustaz, ya tambah Ustaz. Ya. Boleh. Oke, silakan Rio. Jikalau dalam sebuah forum Ustaz, dalam sebuah forum mungkin ya forum lah Ustaz, ada tilawah gitu Ustaz, tilawah secara bergantian. Dalam artian apakah jikalau ada dari saudara kita yang salah bacanya Ustaz, apakah di setiap bacaan kita perbaiki atau bagaimana tuh Ustaz? Kadang anak jikalau sudah terlalu banyak, beliau bukan terlalu banyak sih Ustaz. Jikalau ada sedikit-sedikit salah itu saat membaca itu Ustaz, terkadang anak biarkan saja Ustaz. Nah, itu bagaimana sebaiknya tuh Ustaz? Ya. Kalau dalam sebuah forum dan forum itu menghendaki untuk perbaikan, diperbaiki semuanya. Tapi kalau dalam sebuah forum ya, misalnya forum agak formal sedikit, nggak pula kita interupsi, itu salah bacanya, nah, itu nggak ahsan juga. Jadi bertempat gitu ya, bertempat. Kadang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya itu walaupun benar,
jadi salah jadinya. Ya, tergantung tempatnya. Kecuali kalau kita di forum-forum kecil misalnya, forum-forum kecil, atau misalnya ada beberapa orang saja dan dia menghendaki untuk diperbaiki, ya perbaiki. Kecuali walaupun forum kecil dia nggak mau diperbaiki karena ada orang lain, dia malu gitu ya, ya jangan gitu. Kalau mau diperbaiki, tarik dia empat mata dengan dia. Tadi salahnya ini sebutkan ya. Jadi memang cara itu luar biasa ya. Cara itu nomor satu juga. Segala sesuatu disampaikan dengan cara yang baik, maka insya Allah hasilnya baik. Tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat, walaupun benar, ya hasilnya berantakan juga nanti. Berantakan ya. Siapapun ya, nggak usah jauh-jauh anak kita, anak-anak kecil misalnya, itu disalahkan di depan orang itu nggak mau dia. Walaupun memang salah gitu ya, nggak mau dia. Nggak mau. Nah, seperti itu. Kecuali di forum kita hari ini seperti ini nih. Seperti ini kan di forum nih. Dan apalagi forumnya adalah tahsin, perbaikan bacaan. Nggak mungkin kalau misalnya ada yang membaca, saya biarin aja. Itu namanya nggak tahsin lagi namanya kan. Nggak tahsin lagi. Ya kewajiban saya menyampaikan supaya yang lain tahu, kayak gitu. Seperti itu. Baik. Ya, syukur Ustaz. Oke, baik. Syukron sekali lagi pada Udario atas pertanyaannya. Apakah dari ikhwah yang lain masih ada yang ingin bertanya? Sampai jam berapa? Kalau untuk sesi tanya jawabnya mungkin masih ada sekitar 8 menit lagi, Ustaz. Oke. Mungkin pertanyaannya dari Ana sendiri, boleh Ustaz? Boleh, boleh. Oke. Jadi Ustaz, perihal mat ini, kan tadi ada berapa panjangnya itu Ustaz? Satu alif atau 2 rakaat dan yang lainnya. Nah, untuk patokan 1 alif atau 2 harakatnya itu bagaimana Ustaz? Terkadang ada bacaan orang itu 2 harakat itu kadang berbeda-beda gitu Ustaz. Jadi patokannya untuk 1 alif atau 2 harakat itu gimana Ustaz? Baik. Ya, mantap. Jadi itu namanya masuk ke dalam ranah dzuk, kemudian ranah ritme bacaan ya. Jadi panjangnya itu tidak sekehendak kita. Ya. Kadang panjang kita dengan panjang teman kita yang sebelah berbeda gitu ya. Jadi yang tahu itu adalah orang yang paham ilmu tajwid. Orang yang paham dengan ilmu tajwid ya. Kalau teorinya saja kita baca kemudian kita praktekkan, kacau, masih kacau, nggak bisa. Jadi ilmu tajwid ini kita kuasai ilmu tajwid, tapi tanpa ada orang guru yang mengarahkannya, itu kacau, masih kacau. Jadi ilmu tajwid ini butuh praktek dia, butuh praktek. Ya. Satu alifnya itu seberapa, 1 meter kah, 2 meter, 1 kilo atau gimana gitu ya. Jadi ini banyak persepsinya. Jadi untuk membedakannya, untuk menyatakan dia itu 1 alif. Nah ini 2 alif, ini 3 alif. Itu punya rasa itu, ada rasanya. Kemudian yang bisa mengetahui itu adalah orang yang paham dengan ilmu tajwid. Ya, paham dengan ilmu tajwid dan dia sering mendengar dari guru-gurunya dulu panjangnya itu segini. Makanya ilmu tajwid ini ya, ilmu tajwid ini kan banyak tuh yang tilawah bersanad gitu ya. Tilawah bersanad itu sebenarnya supaya pas cocok 1 alif itu kata Rasulullah segini kadarnya. Ya segini gitu, kayak gitu. Jadi sanad itu ada sanad tahfiz, ada sanad tilawah, bacaannya itu bersanad. Jadi bacaan kita disahihkan, dibetulkan, kemudian di-ACC oleh guru kita. Guru kita bacanya sudah di-ACC, dibetulkan oleh gurunya lagi, guru sampai Rasulullah. Kayak gitu. Nah, untuk hal seperti ini ya, untuk hal seperti ini untuk untuk memahaminya itu seperti ini aja. Tergantung bagaimana kita cara membacanya. Ritme kecepatannya. Contoh dalam surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu iramanya seperti itu, ritmenya seperti itu,
mad aslinya kan ada tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah mad asli. Rabbil mad asli. Ar-Rahma mad asli. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ma-nya mad asli. Itu yang mad asli itu semuanya itu sama semuanya. Ya. Dengan ritme kecepatan bacanya seperti itu. Kalau ingin lebih cepat lagi, dia sebenarnya lebih pendek, tapi sama dengan yang tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Cepat kan? Tapi satu alif juga itu. Satu alif juga. Jadi tergantung kecepatan atau lambat. Atau agak lambat lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama dengan yang tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama. Satu alif juga. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari kecepatan atau lambatnya. Dan itu bisa dinyatakan ini satu alif benar nih. Setelah kita perdengarkan bacaan kita kepada yang lebih baik bacaannya. Bukan versi kita tersendiri ya. Bukan versi kita sendiri. Seperti itu. Dan itu bisa didapat dengan cara melatih terus membacanya dan diperdengarkan bacaan kita. Baik, demikian. Baiklah Ustadz, syukran atas jawabannya. Apakah mungkin pada ikhwah-fillah yang lain masih ada yang ingin bertanya karena waktunya masih ada sekitar 3 menit lagi. Mungkin bisa untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Disilakan kepada ikhwah-fillah yang lain jika ada yang ingin bertanya. Baik Ustadz, ini ada yang bertanya di kolom chat Ustadz. Ya. Mungkin saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, izin bertanya. Apa perbedaan antara mad lazim mustaqal dan mad lazim mukhaffaf Ustadz? Dari Fadilah TI. Baik. Mungkin ada Ustadz untuk jawabannya Ustadz. Baik. Mad lazim mustaqal sama mad lazim mukhaffaf ya. Sesuai dengan namanya tadi, mad panjang lazim itu wajib, mustaqal berat. Mad panjang lazim wajib, mukhaffaf itu ringan. Ya. Cara membacanya memang seperti itu. Ada yang berat cara bacanya, ada yang ringan cara bacanya. Ya, seperti itu. Contohnya mad lazim musaqqal kalimi. Mad panjang lazim wajib, musaqqal berat, kalimi kalimat. Yang kalimat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dal. Nah, itu yang beratnya itu di situ. Ada beratnya. Ada beratnya. Nah, yang mukhaffaf kaliminya yang tadi. Al-ana nggak dibaca al-ana ya seperti itu. Kemudian mad lazim musaqqal harfi yang huruf-hurufnya di awal Al-Baqarah. Alif lam. Nah, itu lam ke mim itu musaqqalnya di situ. Lam. Nah, di situ musaqqalnya, beratnya di situ. Ya. Kalau yang mukhaffafnya, yang huruf mukhaffafnya nun, ringan kan? Nun, toha, yasin, alif, lam, ra. Itu mukhaffaf itu. Kalau lam berat. Nah, di situ. Itu yang membedakannya sesuai dengan namanya. Dan cara membacanya jadi beda. Ini mustaqal, ini mukhaffaf, ini susah, agak berat. Ya, di sini ringan. Ya, seperti itu. Baik, demikian. Oke, syukran Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Uni Fadilah? Apakah sudah cukup atau bagaimana? Cukup, syukran Ustaz.
Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, sekarang telah menunjukkan jam 9.16. Mungkin sesi tanya jawabnya bisa kita tutup sampai di sini. Mungkin dari Ustadz, apakah ada tambahan Ustadz untuk acara pada malam hari ini? Baik, untuk terakhir untuk melatih tadi itu ya, kadar panjang pendeknya itu adalah dengan cara seringnya membaca Al-Qur'an. Ya, dengan sering baca Al-Qur'an. Kalau ditambah dengan teori kita pahami, maka semakin mantap dia. Tapi kalaupun tidak kita pahami, minimal bacaan kita sering diperdengarkan kepada orang yang lebih fasih, yang lebih paham dengan ilmu tajwid, maka itu lebih mantap dia nantinya. Sering baca Quran, diperdengarkan kepada orang yang lebih baik bacaannya. Itu aja kuncinya. Demikian. Oke, Ustadz. Syukron atas kalimat terakhir tambahannya, Ustadz. Mungkin sekian acara kita pada acara tahsin, kelas tahsin pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi dapat kita praktekkan dalam membacakan Al-Quran kita pada setiap harinya. Mungkin dari Ana cukup sekian untuk menutup acara pada malam hari ini. Kita sempurnakan dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya Ana Rahman Yuzilo selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Mohon izin. Oke, Ustaz, syukran. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair kasiran, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.